Halo, dalam tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang SPSS. Untuk Anda yang baru pertama kali ini mendengar tentang SPSS, mungkin Anda berpikir ini sejenis minuman apa ya? Es teler kali. Bukan. SPSS ini merupakan alat bantu untuk analisis data kuantitatif. SPSS ini merupakan singkatan dari Statistical Package for Social Science. Walaupun namanya social science, instrumen ini sudah sering digunakan di banyak bidang penelitian, mulai dari bidang penelitian kesehatan sampai bidang penelitian sosial. Nah, dengan SPSS, kita bisa melakukan analisis, mulai dari analisis yang sederhana, seperti menghitung rata-rata, menghitung median, modus, ya, pada statistik deskriptif, sampai analisis yang lebih kompleks, seperti ANOVA, regresi, MANOVA, MANCOVA, dan analisis-analisis yang lainnya. Nah, saya akan mulai dengan menjelaskan komponen-komponen dari SPSS. Kalau Anda membuka SPSS untuk pertama sekali, ya, biasanya akan selalu muncul welcome dialog seperti ini. Nah, kita ada opsi untuk menutup welcome dialog ini, tapi biasanya saya biarkan karena saya bisa melihat file-file yang sudah pernah saya akses sebelumnya dan langsung kalau saya klik file itu, dia akan langsung membuka. Jadi ini seperti shortcut gitu ya. Nah, di samping itu kita juga SPSS ini menyediakan contoh-contoh file yang kita bisa gunakan untuk berlatih. Jadi kalau Anda ingin berlatih SPSS, Anda bisa membuka file-file ini dan mungkin berlatih untuk melakukan analisis. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, saya tutup dulu welcome dialognya. Saya akan mulai dengan menjelaskan jendela-jendela dari SPSS. Nah, kenapa jendela? Karena ketika Anda membuka SPSS pertama kali, Anda akan selalu melihat ada dua jenis jendela atau window, ya. Ini namanya data window dan yang ini namanya output window. Output window kita ini masih belum terisi sekali, ya, masih baru sekali karena kita belum melakukan data analisis, ya. Nah, sekarang saya akan coba buka kembali data window tadi. Nah, data window itu ciri-cirinya Anda bisa lihat ada kolom dan baris, ya. Nah, setiap baris pada data window itu biasanya untuk mewakili satu kasus atau kalau Anda melakukan studi menggunakan survei, ini berarti satu responden atau satu subjek penelitian, ya. Jadi satu kolom, ya, satu kolom ini mewakili satu variabel. Yang saya maksudkan variabel ini adalah karakter atau informasi tentang si subjek penelitian yang kita kumpulkan. Ini sebagai contoh saya tunjukkan. Nah, pada contoh ini saya memiliki 20 subjek penelitian, ya. Dan 20 ini, ya, ada 1, 2 sampai 20, ya. Dan kalau kita klik kolom ini, kita bisa lihat sebenarnya sudah nampak, nggak harus diklik. Saya sengaja untuk meng-highlight, ya, supaya lebih jelas. Anda bisa lihat pada bagian atas ada informasi nama, gender, umur, pendidikan. Nah, setiap informasi ini itu adalah variabel yang mendeskripsikan setiap sampel yang kita sudah kumpulkan.
ya. Jadi sekarang saya akan kembali lagi ke data kosong kita tadi. Nah, saya akan coba mengetikkan sesuatu di sini. Contohnya saya mengetikkan Bobby, ya. Nah, ketika saya mengetikkan Bobby, secara otomatis SPSS akan menciptakan satu variabel di sini. Anda bisa lihat di sini ada namanya var002. Kemudian seandainya saya mau menambahkan informasi tentang Bobby, misalnya umurnya adalah contohnya 32 tahun gitu. Nah, SPSS menganggap itu sebagai variabel yang lain, kemudian dia akan tambah. Kemudian seandainya saya mau menambahkan contohnya jenis kelamin Bobby adalah laki-laki, ya. SPSS akan mengidentifikasikan ini sebagai variabel yang lain, ya. Sekarang saya akan coba hapus semuanya dulu, ya. Sekarang nah, selanjutnya yang harus Anda perhatikan, ya, pada data window ini ada dua model, ya, ada dua model view, dua tipe view yang Anda bisa gunakan. Satu data view, satu lagi variable view. Yang kita saat ini sedang lihat adalah namanya data view. Tapi kalau kita klik variable view, Anda akan bisa lihat variabel-variabel yang tadi sudah diciptakan secara otomatis oleh SPSS ketika kita menambahkan informasi itu satu persatu. Coba kita lihat, ini namanya var002, ini var002, ya. Ini var003, ini var0003. Kemudian ini var0004, ini var0004. Jadi secara otomatis setiap kali Anda menambahkan satu informasi di sini, dia akan menciptakan variabel baru, ya. Tapi kalau Anda mengetikkan di bawahnya untuk satu kasus yang lain, misalnya di sini saya menambahkan Ali, ya. Variabel ini tidak akan bertambah, ya. Variabel-variabel ini akan bertambah kalau Anda mengetikkan informasi yang lain. Contohnya saya menambahkan penghasilan per bulan dari Bobby misalnya 5 juta, ya. Nah, dia akan menghasilkan variabel baru di sini, ya. Nah, kemudian coba kita kembali lagi ke variable view, ya. Nah, pada variable view tadi saya menambahkan variabel baru, variabel 00005. Di sini ada variabel 00005. Nah, kita bisa mengganti informasi tentang variabel-variabel yang tadi diciptakan secara otomatis oleh SPSS. Nah, caranya adalah dengan mengetikkan langsung, misalnya ini tadi yang pertama tadi kan nama, ya. Nah, jadi secara kita bisa ganti gitu. Yang kedua tadi misalnya coba saya kembali ke data view. Tadi umur, ya. Umur, ya. Jadi kita bisa ganti. Kemudian yang selanjutnya, saya klik data view lagi, ya. Kemudian kita di sini laki-laki, jadi saya kembali lagi ke variable view, saya ganti, ya. Variable 00004 ini jadi jenis kelamin. Ups, ternyata ada aturan khusus dalam penamaan SPSS. Nah, aturan itu sebenarnya cukup panjang, cuman secara sederhana yang saya mau ingatkan, ketika Anda menambahi variabel-variabel tadi, pastikan tidak ada spasi. Seperti tadi saya buat jenis kelamin, saya buat spasi, itu akan menghasilkan pesan error, ya. Jadi mungkin saya bisa singkat dengan jengkel atau mungkin JK, atau saya pakai nama yang lain. Misalnya saya ganti dengan gender, ya, gitu, ya. Nah, kemudian penghasilan. Nah, seandainya Anda mau menjelaskan informasi yang sudah diberikan di sini, Anda bisa mengetikkan panjang lebar pada bagian label. Contohnya,
pada bagian nama itu saya bisa buat nama peserta penelitian. Ini, nah label ini ya bukan cuma label tapi kolom-kolom yang lain ini semuanya bisa diatur luasnya. Kalau Anda klik bagian atasnya, kemudian Anda gerakkan kursor Anda, ya Anda bisa lihat ada tanda panah ke kanan dan ke kiri. Klik, coba digerakkan ke kanan, nah atau ke kiri, ya. Jadi kita bisa atur nih luasnya. Kemudian ini tadi umur, ya nggak usah dijelaskan lagi. Gender mungkin saya ganti dengan jenis kelamin. Ini saya beri label jenis kelamin. Kemudian penghasilan, ini adalah penghasilan per bulan. Oke, jadi sekarang saya sudah ada 4 variabel. Ya, ada nama, ini saya perluas ya. Ada umur, ada gender, ada penghasilan. Nah, ketika kita mengetikkan setiap variabel ini pada data view tadi, ya, secara otomatis SPSS akan memberikan informasi tentang jenis data, tapi belum tentu yang SPSS berikan itu adalah tepat, ya. Nah, nama string itu biasanya untuk variabel yang terdiri dari huruf-huruf, ya. Kemudian numerik ini biasanya untuk yang angka. Kebetulan kali ini tepat. Nah, untuk width atau lebar ini biasanya jumlah karakter yang bisa kita ketikkan untuk variabel tersebut. Nah, contoh nih, kalau misalnya saya ganti width-nya ini jadi 3 saja nih. 3 ya. 3. Kemudian saya ke data view. Nih. Anda bisa lihat, tadinya saya ketikkan Bobby, sekarang jadi Bob. Karena saya sudah membatasi jumlah variabel hanya terdiri dari 3 karakter untuk variabel ini, ya. Kemudian, tapi kalau saya nggak mau itu, saya bisa gunakan undo. Ini ada undo, ini redo, ya. Saya gunakan undo artinya saya batalkan perintah tadi. Shortcut untuk undo itu Ctrl Z atau undo, ya. Jadi kalau saya sudah batalkan, sekarang sudah kembali lagi jumlahnya menjadi 5, ya. Ini 5 karakter, jadi BOBBY. Nah, mungkin karena ini akan saya masukkan nama, saya ganti saja jadi mungkin 20 karakter gitu, nggak ada salahnya. Nah, untuk umur tadi saya gunakan ini angka ya, 32. Nah, SPSS secara otomatis akan menambahkan desimal di belakang angka, setiap angka yang kita tambahkan. Nah, saya rasa untuk umur itu tidak cocok kalau ada desimal. Jadi saya turunkan, saya klik panah ini. Ini desimalnya bisa ditambahkan atau dikurangi dengan cara mengklik panah ini, ya. Nah, ini karakternya karena umur itu rata-rata paling banyak hanya 100, ya, paling banyak itu, ya. 100 sekian, paling kalau 100 itu kan ada 3 karakter ya, 100, ya. Jadi saya batasi saja lebarnya jadi 3 karakter gitu. Nah, untuk gender atau jenis kelamin ini nih. Sebelumnya saya mau mengingatkan ya, ketika kita menambahkan informasi yang bersifat kategoris ya seperti gender ini ya, ada baiknya itu sudah diganti ke angka. Itu akan sangat membantu sekali dalam pengkategorian. Contohnya nih, untuk laki-laki jadi angkanya itu bisa mulai dari 0 sampai seberapa banyak angka yang Anda inginkan. Misalnya Anda mau 0 untuk laki-laki, 1 untuk wanita, atau 1 untuk laki-laki, 2 wanita, atau sebaliknya, itu nggak ada masalah ya. Jadi khusus untuk contoh ini, saya akan berikan angka 0 untuk setiap laki-laki, dan nanti kalau ada wanita, misalnya di sini coba saya ganti ini, misalnya Susi ya, Susi di sini. Susi mungkin umurnya kita buat 31 tahun, dia wanita. Tadi saya bilang 0 untuk laki-laki, 1 untuk wanita ya. Nah, kemudian mungkin Susi penghasilannya misalnya sama dengan Bobby juga ya.
ya. Jadi saya akan kembali ke variable view tadi. Sekali lagi saya ingatkan kalau dia biasanya ada kategori-kategori, akan sangat baik kalau Anda bisa menggantinya ke angka terlebih dahulu. Nanti saya akan jelaskan bagaimana kita bisa tahu ini angka ini artinya apa. Nanti saya akan jelaskan. Jadi karena tadi sudah saya ganti gender dengan angka, ini kita ganti variabelnya dengan angka juga, ya. Karena hanya antara 0 dan 1 yang cuma satu karakter, ya, saya ganti dengan 1. Oke. Nggak ada desimal ya. Nah, kemudian ini tadi saya rasa sudah tepat, nggak ada masalah untuk penghasilan. Nah, tadi kan kita sudah mengkategorikan gender itu atas 2 kelompok ya, dan kita ganti mereka dengan angka. Nah, angka-angka itu kita bisa beri nilai dengan cara mengklik values di sini. Nah, jadi tadi kita buat 0 dan labelnya itu yang kita mau, 0 itu tadi pria. Jadi terus kemudian diklik add di sini, kemudian 1 wanita. Kemudian add. Oke. Nah, sekarang saya akan tunjukkan perubahan yang terjadi dari menambahkan value tadi. Kalau kita ke data view, ya, ini secara otomatis dia akan menampilkan value yang asli. Padahal tadi kita sebelumnya udah menggantinya dengan angka, ya kan? Nah, kita bisa mengubahnya kembali dengan ke angka dengan cara mengganti ini, mengklik value label ini. Jadi kalau kita klik value label, dia akan menunjukkan angka. Tapi kita klik sekali lagi, dia akan mengganti ke huruf label yang kita berikan, ya, begitu ya. Ini value label ini untuk melihat. Nah, contoh nih, contoh coba saya tambahkan satu kategori lagi. Kalau misalnya kita ke contoh yang sudah saya tunjukkan sebelumnya, ya, di sini ada beberapa kategori. Misalnya tadi ini jenis kelamin, ya. Ini. Nah, jenis kelamin. Anda bisa lihat di sini gendernya ada 2, ada pria dan wanita. Sekarang saya variable view ya. Di bagian value di sini sudah dibuat sebelumnya, pria itu 0 itu pria, 1 itu wanita. Nah, di sini juga ada satu lagi yang ternyata ada pakai kategori-kategori. Ini nih. Ini pendidikan terakhir, ya. Jadi dibuat 1 SMA, 2 sarjana, 3 pasca sarjana. Jadi kalau kita ke data view, ya, pada bagian pendidikan bisa nampak ya, ada sarjana, ada pasca sarjana, ada juga yang lulus SMA. Nah, kita bisa munculkan angka-angka yang kita gunakan untuk ini dengan cara mengklik value label. Nah, gendernya berubah menjadi angka, pendidikan juga berubah menjadi angka. Tapi kalau kita mau lihat labelnya, kita klik sekali lagi. Mengerti ya? Sekarang saya akan tampilkan kembali contoh awal tadi yang belum terlalu banyak data, ya. Sekarang kita akan ke variable view. Jadi Anda biasakan menggunakan data view dan variable view ini, ya. Jadi kalau melihat ini nanti bisa tahu kalau data view itu per baris itu mewakili satu kasus, kalau variable view itu per baris itu mewakili satu variabel. Nah, sekarang saya akan coba edit variable view. Nah, tadi kita sudah gunakan value. Nah, ini adalah lebar dari kolom. Kalau angkanya kecil, kolom yang mewakili variabel yang sedang diedit akan menyempit. Contohnya nih, ini saya membuat kolomnya lebarnya hanya 1 untuk nama. Ya, coba kita lihat ke data view. Jadi dia menyempit. Tapi kalau kita bisa melebarkan dengan cara ini juga, atau menyempitkan dengan cara ini. Ya, jadi saya gerakkan kursor saya ke pembatas ini, klik dan kemudian saya drag ke kanan atau kiri. Ini tadi karena sudah saya drag ke kanan kiri, dia naik lagi angkanya jadi 7. Ya. Nah, ini adalah untuk rata kanan atau rata kiri dari tampilan data kita. Ya, ini saya kira ini gampang. Ya. Nah, ketika Bapak Ibu, ketika Anda masukkan angka
atau ukuran-ukuran ke dalam data view tadi, ya, sangat penting sekali mengerti tentang skala pengukuran. Nah, saya mau berbagi slide sebentar ya. Nah, skala pengukuran itu ada 4. NOIR, NOIR ya, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Dalam SPSS, Bapak Ibu nanti bisa lihat ada nominal, ya, ada ordinal, dan juga ada scale. Khusus untuk interval dan rasio itu nanti akan diganti menjadi scale. Nah, sebelumnya saya yakin Anda sudah tahu apa itu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Cuman ada baiknya saya review sejenak, ya. Nah, nominal itu biasanya hanya atribut, ya. Ini skala pengukuran nominal itu biasanya tidak ada tingkatan. Walaupun mungkin ada angkanya, tapi itu tidak ada jenjang. Itu contohnya kalau lihat baju pemain sepak bola contohnya. Pemain dengan nomor 1, nomor 2, nomor 3, itu hanya sekedar nomor, hanya sekedar atribut dan tidak ada arti, tidak berarti bahwa pemain nomor 1 itu lebih jelek atau lebih bagus daripada pemain nomor 2 dan seterusnya. Ada juga jenis kelamin seperti yang tadi saya sudah contohkan ya, 0 dan 1 bukan berarti 0 itu lebih rendah dari 1 atau 1 itu lebih tinggi dari 0, enggak ya. Dalam penelitian eksperimental contohnya, Bapak Ibu nanti mungkin akan menggunakan kelompok-kelompok terapi. Ada mungkin nanti satu kelompok placebo, satu lagi mungkin kelompok intervensi. Kadang-kadang kita biasanya melabel satu kelompok itu dengan angka tertentu gitu. Misalnya kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian ada juga ordinal. Ordinal ini ada tingkatan tapi jaraknya nggak jelas. Contoh nih, status pendidikan. Jadi siswa yang lulus SD itu perlu waktu 6 tahun. Sementara untuk lulus SMP perlu 3 tahun. Nanti kalau untuk kuliah mungkin 4 tahun. Jadi jaraknya itu bervariasi, nggak jelas gitu, ya. Pada skala pengukuran interval ini biasanya ada jarak yang jelas, ya, tapi nggak ada nol absolut. Contohnya nih saya berikan gambar termometer. Kalau Anda mengukur suhu, mungkin kalau Anda mengukur suhu itu sampai nanti ada 0 derajat Celcius, ya, itu bukan berarti 0 itu tidak ada suhu, ya. Gitu. Itu hanya memberikan informasi suhu pada saat itu, tapi tidak berarti tidak ada suhu, gitu. Nah, untuk lebih memperjelas apa yang dimaksud dengan nol absolut, mungkin ada baiknya kita lihat ke rasio. Yang dimaksud dengan nol absolut itu, kalau misalnya saya bilang uang saya 0, itu artinya saya tidak ada uang. Kalau saya bilang di dalam ruangan ini ada 0 siswa, artinya tidak ada siswa di dalam ruangan itu, gitu. Ya. Jadi ingat ya, ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Dan khusus untuk interval dan rasio itu sudah diganti dengan scale pada SPSS. Sekarang saya akan balik ke SPSS. Nah, di sini ada pilihan. Kalau dari awal tipenya string, SPSS akan batasi pilihan jenis ukuran, ya, skala pengukuran, dia hanya akan batasi nominal dan ordinal. Tetapi kalau yang itu yang kita gunakan itu angka, ya, SPSS akan memberikan 3 pilihan. Scale, yang tadi saya bilang scale ini merupakan gabungan dari interval dan rasio. Jadi karena umur itu jenjangnya jelas, ya, saya berikan scale, ya. Kemudian untuk jenis kelamin karena hanya berupa kategori tanpa ada jenjang, ya, saya berikan nominal seperti yang sudah ditentukan oleh SPSS. Kemudian untuk penghasilan saya berikan scale, gitu ya. Nah, role ini akan sangat membantu kalau dari awal kita sudah tentukan peran dari masing-masing data, tapi pasti akan membingungkan. Jadi saran saya untuk awal-awal sekali, Bapak Ibu boleh cuekin bagian ini, ya. Nanti saya akan jelaskan di video berikutnya.
karena ini masih perkenalan, ya. Nah, sekarang kita bisa kembali ke data view tadi. Jadi di data view ini sekarang kita sudah punya data yang rapi ya, untuk umur tidak ada lagi desimalnya, kemudian untuk gender ya sudah terkategori bagus. Kemudian nah, komponen terakhir yang saya ingin tunjukkan sama Bapak Ibu untuk SPSS adalah kalau Bapak Ibu ke atas sini ada bagian save. Jadi kalau sebelumnya data ini belum pernah di save, kita bisa save, klik save ya. Kemudian silahkan namakan sesuai dengan nama yang Bapak Ibu inginkan. Misalnya contoh data 1 gitu ya. Jadi dia akan jadikan file ini sebagai data 1. Nah, sekarang saya akan tunjukkan beberapa fungsi dari SPSS. Hanya sekedar fungsi ya. Nanti kita akan lakukan satu persatu ya. Pada bagian atas sini ada analyze. Kalau Bapak Ibu memilih ini, nanti kita bisa minta SPSS itu menghitung frekuensi, deskriptif atau eksplorasi dan fungsi yang lainnya. Kalau kita mau melakukan misalnya perbandingan rata-rata, misalnya kita bisa memilih opsi yang tersedia di sini. Kalau kita mau melakukan uji korelasi, kita bisa menggunakan analisis-analisis yang di sini dan seterusnya. Nah, ini nanti akan dibahas pada video-video berikutnya.